thank you sudah hadir di sini lagi. Tepuk tangan dong buat acara Gacor. Kita ngomongin seputar politik dan ringan-ringan saja, seputar pilpres. Ada apa di balik itu semua, dan kita bisa mengetahui lebih tuntas lagi sehingga kita bisa menentukan dan memusatkan perhatian kita kepada pilihan kita dengan cara yang baik dan yang benar sesuai dengan akal waras dan cerdas kita. Oke, dan hari ini tema sangat menarik sekali, yaitu temanya adalah profesi 5 tahunan sekali, apakah itu caleg atau apapun. Namun di balik yang pencalegan ada yang disebut dengan uncal, yaitu calo-calo siapa yang mau jadi caleg, yang disingkat usaha nipu caleg, yang namanya disingkat jadi uncal. Hari ini salah seorang uncal sudah hadir di sini, yaitu Kang Jajang. Seperti biasanya saya ditemani kohon yang luar biasa, yang merupakan jurnalis luar biasa di sini. Ada Kang Dadan Hendaya, tepuk tangan buat Kang Dadan Hendaya. Dan Ben Venus yang setia menemani kita dari tadi, Candi Beredahar dan sebagainya sudah masih terus main di sini. Dan tepuk tangan lagi buat backing vokalnya Ira. Hadir di sini Kang Ruli Antunun, Kang Erlan juga Antunun masih setia. Tetoni masih setia di sini, dan juga Kang Jae atau nuhun para pejuang dan teman-teman kita pejuang kebudayaan atau nuhun. Baik, kita ketemu langsung dengan Kang Uncal atau Kang Jajang di sini. Kang Jajang, sehat Kang Jajang? Alhamdulillah sehat. Oke, mau ningali Kang Jajang, aduh, dina dedegan lagi guys, langsung apa ya, serius tapi pika serius. Nah, ini Kang Jajang, saya nanya ke Kang Jajang, Kang Jajang teh dulu caleg atau pernah nyalek atau pernah di anggota dewan? Tes, ayah suantenannya. Ayah cingtarik lah cingtarik. Sakedap Kang, ya ayah pesan endorse lah ya. Abdi alhamdulillah, Mamah Sumping ya. Oh, Mama Kang Jajang. Ibu Lala, punten Ibu Lala, aduh. Ibu Lala, mana Ibu Lala? Ibu Lala punten. Aduh, Mama Kang Jajang bangga sekali ada di. Wah, langsung mengacungkan nomor 3. Atau beliau itu Ibu salah satu senior di kader PDIP. Gitu. Oh gitu. Budak nama Petilu, indung nama PDI. Budak nama Petilu, indung nama PDI, luar biasa. Oh, Barat, Cekang Iip mah beda pilihan orangnya di keluarganya. Ya. Tapi satu, Mama Kaganjar, Cekang Iip gitu ya. Terus anu kedua, alhamdulillah kasumpingan Bahruli. Kang Ruli Alfiadi di AMS biasa disebut Bahruli, beliau PLT Ketua Umum Angkatan Muda Siliwangi. Tepuk tangan dong Kang Ruli, aturun Kang Ruli. AMS itu yang mendeklarasi pertama sewaktu masih Ganjar acan aya calon wakilna gitu di Saung Anggung Ujo itu jelas. Terus aya Kang Aswin Ketua Balad Rambo. Iya. Rambut bodasnya khusus Kang Ganjar. Kang Aswin tepuk tangan, Ketua Balad Rambo ya, Kang Aswin. Ya. Sarang aya anu sanesna di senor Abdi ya. Kang Jajang, sakedap. Ya. Saya punya cerita atau punya carios kanggo Kang Ruli. Ya. Berkaitan dengan AMS, ibu-ibu, bapak-bapak, kieu nya. Waktu saya baong lah, tapi baong teuing. Satu hari saya sering memotoran ke sana kemari, naik motor dan sebagainya. Kalau ada orang pada saat itu, kalau ada cewek cantik kita teriakin, weh. Kalau cewek mogok naik motor kita datengin, Neng, kunaon mogok? Iya aduh, ya kumahanya. Kita teh pergi lagi, puas ya ini tuh, sampai kaki tuh jahil-jahil dah Bu. Satu hari kita lewat ke teman-teman sahabat kita, saya masih SMP pada saat itu memperlihatkan bahwa AMS itu ya, walaupun tegas, namun ternyata juga punya rasa humor yang luar biasa. Oh ya, laras. Saya pada saat itu dengan teman-teman tiluan Kang Ruli, lewat waktu AMS lagi apel. AMS pada saat itu lagi berteriak-teriaknya, tagihan saya cetok di turutan saya mah. Teriak dia bilang. Dia teriak-teriak, hidup AMS, hidup AMS, hidup AMS. Terus saya teriak kan dengan teman-teman saya di luar. Hidup AMS, anak muda soreang. Cuk satu. Di udak tas saya ku teman-teman atau AMS. Wah tuh udah badan gardenya. Waktu itu kan militan sekali ya. Pakai baju, terus saya dikejar. Wah kemana kemari. Pas nyampe di depan saya, dia marah. Kamu bilang katanya AMS anak muda soreang. Iya Kang, punten Pak. Kamu harus tahu, kamu itu penghinaan.
itu menyebarkan nama baik katanya, nama baik. Iya Kang, maaf Kang. AMS tahu gak kepanjangannya apa? Saya bilang, ya saya nggak tahu Kang. Itu bukan anak muda Soreang, tapi AMS itu anak muda Subang katanya. Waduh, cek saya teh sarua wae. Sugan teh anak muda Siliwangi, ternyata anak muda Subang. Tah dari situlah ngelihat yang garang, ngelihat yang militan seperti itu, saya jatuh hati ke AMS. Tetap ternyata pada saat itu juga budak letiknya, saya Gen Z, dia dengan tidak kekerasan, tapi melontarkan sosialisasi kampanyenya dengan sangat sopan, santun, dan hereunya tentunya walaupun tegas. Nah saya harapkan juga pemimpin kita hari ini sopan, santun, punya rasa sense of humor yang tinggi, tapi tetap tegas seperti AMS. Tepuk tangan Kang Luli. Ya, itu Kang Jajang, gitu. Bang Adan, kamu mulai lagi. Kang, tadi ditanya tapi belum dijawab. Sekali lagi Via, thank you sudah hadir ya Via ya. Michael sudah hadir, Kang Cecep sudah hadir di sini. Akang pernah bergelut di dunia politik sebagai anggota dewan atau calon anggota dewan, mungkin bisa dijelasin Kang. Siap. Abdi tereh kasempurna ya Kang. Bade bahasa Sunda we nya ibu-ibu, bapak-bapak. Campuran tong campur. Sunda. Ya. Jadi profesi mulai dari penyelenggara di tingkat bawah, KPPS-nya, kelompok penyelenggara pemilu setempat. Terus jadi tim sukses pernah, nyalek 2019 juga pernah. Ya, yang belum sempurna itu belum menjadi anggota dewan dan nembe sakali. Nah, terkait profesi uncal, usaha nipu caleg, itu memang ada pasca reformasi di mana ideologi masyarakat terhadap pilihan kepada partai politik secara ideologi luntur. Kan ayeuna kieu, partai banyak sekali hingga akhirnya masyarakat dipilih pilihan yang banyak. Nah, hukum ekonomi didinya berlaku. Semakin banyak permintaan, penawaran, semakin banyak juga. Jadi harga per suara itu mahal. Muncul yang namanya indeks pemilih, Kang. Harga indeks pemilih. Lamun ayeuna cenah cek konsultan mah indeks pemilih itu Rp68.000 per satu suara. Sabar. 68.000. 68.000 per satu suara. Oke. Kota, provinsi, pusat atau pilpres. Sama aja? Ya, sama. 68.000. Ya. Kunaon tadi dijeget 70-nya? Henteu, supaya aya komaan kan. Atuh udah beli kararagoknya. Jadi eta aya terhingga. Oh, nah, okay. 2019 itu indeks pemilihnya masih di angka 45.000 sekian atau 35-45.000. Pada akhirnya semakin dekat itu indeks harga pemilih bisa sampai 200.000, 300.000. 200.000, 300.000. Ya, ini ada bukan cerita palsu. Di mana di akhir-akhir ada kebutuhan 100 suara, ada satu calon itu yang siap mengeluarkan sampai 1 miliar. Satu calon Hanya mengeluarkan untuk 1 miliar. 100 suara. Berarti sabara indeks lamun 1 miliar dibagi 100. Saya memang hitungan mas saya tetap bisa goreng matematika. 10 juta kan? Ya, 10 juta per suara. 10 juta per suara. Ya, jadi ini awalnya itu seperti ini. Politik itu identik dengan mobilisasi massa, gitunya. Okay. Ya, mobilisasi massa itu ada 3 hal. Yang pertama dengan bayaran. Yang kedua dengan gagasan, yang ketiga dengan kepercayaan publik. Oke. Jadi jadi lamun akang resep ka Mahfud, anu tadi teh cekang ieu mah di Amerika, lamun ieu calonna jelema bener bager, orang-orang bakal mensupport gitu kan. Sponsor semuanya. Ya. Tapi kalau kepercayaannya rendah, biaya politiknya tinggi. Ada misalnya kasus-kasus mengumpulkan massa dibayar 200.000-an, 300.000-an, 500.000. Nu mending mah datang we keur nunjukkeun bahwa dia pendukungnya banyak. Tapi itu salah satu contoh yang memang cocok juga untuk politiknya. Tak klaim. Ketika orang misalnya banyak hadir di satu kampanye sosialisasi ya, itu klaimnya ngadukungna loba. Nah, tipikal masyarakat Indonesia itu resep ngilu kanu loba gitu. Gitu. Di samping duit gitu ya. Jadi itu tuh juga belum jaminan bahwa visi misi terus juga karakter yang dicalonkan itu belum tentu halus atau kan Belum. Karena gini,
Indonesia itu masyarakat dengan pendidikan menengah ke atas itu masih rendah. Oke. Jadi yang menengah ke bawah urusannya kira. Ayeuna misalnya teh aya masyarakat anu isuk butuh beas. Oke. Ketika caleg sosialisasi di Hamin 2, Hamin 3 sebelum pemilu, pas edek KTPS, manehna aya order. Pimenangan duit, kajen teh KTPS. Nya kajen KTPS mending keneh ngalah duit we da butuh beas harita itu. Nah, jadi rusak memang demokrasi pasca ini. Nah, kenapa tadi politik identik dengan mobilisasi massa? Nah, disinilah muncul dua hal. Yang pertama ada komunitas pedagang. Yang kedua ada pedagang komunitas. Ada pedagang, ada komunitas pedagang. Ada pedagang komunitas. Oh, itu pedagang komunitas. Itu yang disebut uncal. Uncal, itu. Oke. Kan komunitas pedagang mah abdi tukang kicimpring hungkul ngararumpul itu komunitas pedagang. Komunitas pedagang kicimpring, cuanki dan lain sebagainya. Mereka sehari-harinya dagang we terus mau lanjut ke politik. Ari pedagang komunitas masa popoe memang hirup di politik. Akhirnya datang ke ditu abdi gaduh 1000 masa 2000 masa siawe anjing nyaleg kasar mah gitu. Geus pasti menang cenah gitu. Oh, jadi kudu diterangkeun deui lah ibu-ibu bapak-bapak bahwa uncal itu adalah usaha nipu caleg. Nah itu nya. Oke. Nah, terus Kang Jajang, ini bisa kayak begini kan fenomena tadi kan seperti itu ya. Ada yang mayar karena mayar suara dan seperti itu. Nah, ideal mah henteu nya Kang Jajang pas juga. Ideal itu. Jadi harusnya memang pemilih itu tertarik dengan gagasan. Gagasan heulanya, punten sanes badai ieu nya. Nah ini, nanti masyarakat bisa mencap diri sendiri itu ada di sebelah mana. Saur guru abdi mah pada saat pemilu atau kontestasi pemilihan edek RT, RW, edek pilkada, pilgub, naon, pilpres, itu orang akan ada dua. Yang pertama yang dihitung dan diperhitungkan. Itu value-nya nilai. Lamun dihitung, aduh si Kang Jo mah gampang berewe rokok Magnum sabungkus atau Samsu milih urang. Nah itu dihitung. Hargana ukur sabungkus Samsu milih ka urang gitu. Gitu kan. Kalau diperhitungkan abdi kudu mayar sabaraha ka Kang Jo ya supaya daek ngadukung ka abdi. Berarti saya harus saya harus punya representatif seseorang yang menurut saya representatif seideal saya. Iya, betul. Ya. Itu satu. Yang kedua, yang diperhitungkan ini misalnya seperti saya. Ada apa yang diperhitungkan saya? Apakah saya multi level, punya teman-teman dan lain? Nah itu kuncinya. Jadi ada istilah seperti ini. Tadi kan ada komunitas pedagang, misalnya itu berlaku untuk organisasi juga misalnya. Tadi saya mencontohkan karena di sini ada AMS-nya. Kebetulan saya juga kader AMS dari 2012 masuk. AMS mendeklarasikan dukungan ke Ganjar jauh-jauh hari sebelum jelas Ganjar dicalonkan. Loh, kok bisa? Ya itu mah urusan insting politik kan gitu. Yang pertama itu. Ya jujur ya insting politik. Karena kalau menanyakan pada Ucal kudu jujur. Ini insting politik atau ayah harga? Yang tadi bilang. Saya kira kalau untuk harga gini. Dari kunci masalah logistik atau amunisi mah setelah presiden nge-endorse saha. Gitu. Bener-bener. Ya, gitu. Kalau misalnya AMS mendeklarasikan di hari ini atau pasca pengumuman cawapres si eta gitunya. AMS bisa dihitung. Jadi nate. Ada kecurigaan. Ya 10 miliaran, 20 miliaran, 30 miliaran. Sebenarnya potensial tanya. Yang kayak gitu teh nggak potensi. Ya kan? Ada kecenderungan ditipu, cokot tapi sebenarnya nohain gitu. Bisa gitu? Ya bisa seperti itu. Jadi banyak hal-hal yang memang AMS karena memang dulu masih almarhum Kang Nurinya banyak gitu kan. Bahwa Ganjar itu nyantri, nyunda dan nyakola gitu kan. Dari hasil misalnya sering bertukar pikiran gitu kan. Sering bertemu selama hingga ini. akhirnya gagasan-gagasan Pak Ganjar itu diterima oleh AMS. Hingga akhirnya AMS melakukan raker
Rakernas, ya memang akhirnya jadi menentukan pilihan ke Ganjar. Kang, Oke. balik deh ya ke Usalnya. Sekedap jadi rebutan, aing geus sekedeng deui. Ieu urusanana. Kela. Ah. Iya honornya rada gede meureun kudu Sa- ieu. Oh, kalau honor kieu mah berarti lain ti kita hungkul. Aya ti AMS, aya ti mana. Ieu Kang Luli, ieu banyak dasar ucal yang honor di mana-mana ya. Aduh, aing mah lieur pisan. di endorse ku AMS jangan-jangan. Maksudnya gini Kang Jang. Ya. Tuh jadi pos ya dan urang rek nanya teh. Apa tadi? Sok dadang lah urang ieu teh. Tanya ngobrolkan uncal. Ya. Naon langkah-langkahna disebut uncal teh kumaha sih Ya. awalnya teh? Gini lah, jadi sebagaimana orang sedang nyalek, anggap nyalek lah yang lebih terdekat di caleg kota, provinsi. Dia ada tekanan di partai politik untuk mendapatkan suara yang tinggi. Oh jadi syarat-syarat tuh ya. Ya. Tekanan teh syarat-syarat. Jadi ya. istilah kieu Kang, duit loba tapi jaringan eueuh. Oke. Nah, jaringan itu lebih kepada kepercayaan publik gitu kan. Akhirnya karena politik tadi identik dengan mobilisasi massa, ketika jejaring atau kepercayaan publik rendah, biayanya tinggi, Kang. Oh. Nah, ketika kepercayaan publik tinggi, biayanya oke rendah. Jadi ada dua hal juga. Ada kos politik, ada belanja politik. Oh. Ada biaya politik, ada belanja politik. Ya, kieu. Sebenarnya artinya, urang teh ngarti tapi meneruskan omongan si Kang Jajang, rada lieur karena istilahnya ieu banget. Ya, Apa bener lain teh ngarti lain. Ya. Tapi rada liurna teh istilah-istilahna edan bisa gitunya. Ya. Nah, dia ke Kang Dan, Kang Jang kieu ye. Si Neng teh sana mana Neng? Tah teh Ratna misalnya ieu mah kieu. Ratna ingin jadi nyalek. Ya. Syarat-syaratna kan tadi tekanan Ya. teh syaratnya. Da urang mah kieu, syarat ge di politik mah disebut tekanan, bahasana teh juga nu edannya gitu Ya. nya. Pada syarat we lah. Syaratna kudu boga masa kan. Ya, betul. Nah, melihat mungkin keseksian. Maaf, keseksian bukan karena fisik. Ya. Seksi beliau ini siapa? Orang biasa atau misalnya selebritis atau orang selebgram mun ayeuna mah. Itu masuk kan? Masuk. Nah, jadi murah mun gitu. Oh bisa. Ayeuna kieu kan, aya kan salah satu partai politik partai gitu isina puntennya misalnya teh. Jadi ini otokritik juga untuk partai politik. Otokritik abi oge. Tenan naon. Gitu kan. Kita mah kan kritik Ya. mah bebas, Ya, bebas. Partai politik itu kan tugasnya itu 3 nya. Salah satunya memberikan pendidikan politik ke masyarakat, edukasi. Iya. Supaya masyarakat itu memilih berdasarkan gagasan dan kepercayaan Iya. publik, lain ku bayaran, Iya. gitu kan. Ketika sudah ada kepercayaan publik terhadap partai politik, akhirnya marilih we. Teu kudu digiring, teu kudu dibayar, Teu kudu akhirnya dibere- marilih. Nah, karena tekanan-tekanan partai politik di tingkat pimpinan, misalnya kieu, abdi misalnya pimpinan partai A gitunya di satu kota. Lamun 2024 ayeuna korsina eueuhan, nya abdi rentan dipecat. Oke. Atau misalnya diganggu lah, diganggayong di internal. Akhirnya dia menggunakan segala cara, kajian keluar modal sabaraha dan sebagainya, nu penting menang. Nah ini tadi soal kos politik dan belanja politik. Ya tadi tuh kumaha Ya. Berarti kalau Sineng Ratna ngiringan, Ya. ikutan, artis dan sebagainya. Jadi lamun orang meng-create beliau mah harganya bisa murah gitu. Bisa murah, tapi kos politik mah tetap keluar kan. Ya kos politik mah tetap Ya, keluar, biaya tapi harga bisa lebih murah. Ya bisa lebih murah. Karena jadi juga manuknya, Oh, lamun ya. manukna berkicau dan sebagainya bisa lebih murah kalau secara pameran Ya, gitunya. betul. Tapi lamun misalnya teu ngomong wae, teu bisa ngomong, hargana bisa lebih mahal karena dia adalah pengarang laguna gitunya. Nah, Itu Kang akan Jajang aya. kieu. Jadi kalau bicara soal uncal sebenarnya di dunia media walaupun lebih elegan lah ya. Ya, Bukan hanya di pemilihan legislatif, Ya. terutama bahkan di pilkada. pilkada, Wartawan itu ada yang disebut dengan cover both side. cover both side. Tapi dieksekusinya dengan cara balad KA, bogoh KB, milih KC gitu tah. Oh ya, Jadi semua tuh ngerasa, oh si wartawan iya mah balad saya. Ya. Padahal di B, eta mah balad Abdi, di C juga sama. Oh, wartawan eta mah, Ya, eta nu kumaha saya tah? tah. ya. Jadi walaupun nggak bisa disebut nipunya, Ya. tapi sebenarnya prakteknya sama Iya, sama iya. juga sama, gitu. Hampir sama ya. Jadi uncal oge wae eta gitu kan. Jadi ini gini kan.
Ini di pengusaha pun sama. Pengusaha ada main di 2 atau 3 kaki misalnya adanya kadia nyumbang, kaditu nyumbang, kadia nyumbang. Oke. Mana anu cek hasil surveinya paling tinggi, kadia panggedena gitu. Kadia nengah, kadia dia lah lumayan. Bisi salah sahiji menang, jol aya tsunami politik di akhir, manehna tetap berpihak seolah-olah gitu. Jadi kemudahan dan sebagainya bisa ini ya. Ya, investasi lah. Oke, lamun kitu mah kayak seperti tadi ya. Perusahaan anu ini semua kan ada jelas. Ya. Untuk Ucah sendiri bisa memang dijual harganya beda dan sebagainya gitu. Kalau ada keuntungan sih. Ya, kalau Uncal mah kan profesi 5 tahunan atau profesi temporer pada saat ada kontestasi pemilihan gitu kan. Jadi dia mengambil keuntungan dari siapa yang bayar lebih besar. Ayeuna ngadukung Kang Jo, isuk bisa ke Kang Dadan. Pagetona bisa ke Jajang. Di akhir aya nu ngebom di lebih gede bisa pindah kadinya. Gitu. Eta juga termasuk mungkin si Uncal sendiri juga lihat lembaga surveinya. Kenapa lembaga survei sok mengklaim diri sorangan kan? Paslon ieu usia Dadan nu menang, paslon ieu urang nu menang. Nah, eta juga bisa kerjasama kong kalingkongnya antara Kang Jajang Uncal dengan saya si pembikin lembaga survei. Oleh sebab itu lembaga survei bermunculannya. Oh ya, itu sama profesi 5 tahunan juga kan gitu. Artinya Uncal mah boga ideologinya kan ya? Ya tidak punya gitu. Karena memang gini kan, yang sisa-sisa yang masih punya ideologi pasca reformasi itu sedikit. Jadi ada istilah kieu Kang ramuan ini mah. Kalau misalnya di surat suara, ada kan di surat suara itu pilihan ke partai politik, ke caleg gue nomor 1 sampai sekian. Tah anu marilih partai politik nah hungkul teh bisa karena ideologi partai, suka terhadap partai, anu kadua tengenal ka calegna gitu kan. Nah, itu bisa dihitung gitu. Yang memilih lambang partai itu yang masih punya ideologi di sana. Gitu kan. Bisa dideteksi. Bisa dideteksi parameternya gitunya. Ya, di partai-partai besar kan gini. Di partai-partai besar anu milih ke partainya tinggi kan. Secara tingkat kesukaan masih tinggi itu di sana. Lamun partai-partai guremanya memang kudu arusaha caleg gue gitunya. Ngabombardir gede-gedean. Nah, memang karena situasi seperti ini yang sudah memang rusak secara demokrasi, kata Kang Iip tadi kan perlu 8-9 kali pemilu agar biaya politiknya tidak tinggi, itu biaya politik juga tinggi, 68.000 gitu kan. Nah memang harus ada gebrakan gitu kan, bahwa masyarakat melalui pemerintah pendidikannya harus dipertinggi dan lain sebagainya hingga akhirnya masyarakat bisa memilih sesuai dengan gagasan atau kepentingan. Jadi sebenarnya mah kieu nyadannya Kang Jangnya mengpeng ya lagi begini geus we profesi Uncal itu muncul dan kurang digawekeun sekalian sehingga idealisme atau ideologi politik itu lain teu aya, da eta mah boga masing-masingnya. Ya. Misalnya Kang Jajang tadi menyatakan ada orang mah ieu karena geus pengalaman kan nyaon mana nu buruk mana nu ieu. Ya. Kan milih-milih nomor 3 misalnya juga gitunya. Ya. Tapi ningali jiga kitu nama kalau profesi mah manfaatkeun bahwa non keun we ieu mah mangpang-mangpang kitu nya Kang Jajang. Ya. Nah ini kan jadi ada contoh-contoh kasus gini, profesi Uncal jadi sebuah primadona di setiap kontestasi pemilihan, itu alasannya logis. Betul. Lamun geus kapilih mah si Dewan teh poho. Tepuk tangan dulu ibu-ibu. Ya istilah gitu. Pantesan. Jadi orang ayeuna nyokot keuntungan segede-gedena. Gitu jadi kan? Gini, benar. Kenapa juga tidak punya ya tadi tidak punya hilang idealisme dan hilang ideologinya. Kadang kan gitu, lamun abdi kapilih jadi anggota dewan nya, abdi di praksi itu bakal masang foto. Aya Kang Jo di antarana, kasta praksi, lamun aya jelema nu beungeut si gaya bejakeun eueuh cenah. Gelo. Artinya tibatan katipu mending nipu heula. Mending nipu gitu kan. Ya, jadi Kang Jajang. Ini saya saya banyak apa artinya bahwa kayak begini tuh balik lagi kepada nuraninya. Ya. Yang seperti gini Kang Jajang, oke lah tadi alasan seperti itu. Ari Kang Jajang nurani, saya juga tahu Kang Jajang teh religius pisan. Tapi saya teu ngarti lah Kang Jajang. Ieu teh masukna di ranah
haram tawa halalnya mun gitu tah. Urusan naon? Keluar. Ya eta dengan tadi keun ku aing bejakeun eueuh. Ya. Terus dengan kayak gitu dengan bilang dak kege maneh moal inget ka aing, makana ku aing cokot we gede. Nah gitu kumaha Kang Jajang? Jadi kieu ari uncal mah geus sidik dosa. Dan nipu apaan? Kan nipu mah geus jelas dosa gitu kan. Anggota dewan anu kapilih terus poho ka pemilih oge nya dosa oge. Dan geus nipu dina janji-janji gitu kan. Nah kadang kieu lah nya ya Kang. Partai politik gagal itu entong boroning ka masyarakat pemilihna. Kadang misalnya fungsionaris partai oge kieu Kang. Akang misalnya teh geus matang, aktif di organisasi, geus matang walah, geus jadi kader nu ideal. Dibajak we ku partai Kang. Gitu. Oh Kang Jajang, mun Kang Jajang seandainya, mun Kang Jajang lebih tahunya kondisi sekarang yang ada nu leuwih jauhnya. Ya. Pengkhianatan ge aya. Oh aya atuh. Dan ternyata memang lain ka ucal hungkul. Nya. Nah nanti pas di waktu awal kita balik lagi kepada kita kaitkan korelasikan dengan kondisi sekarang ya. Dari kacamata Kang Jajang. Iya Kang Jajang dengan kondisi seperti ini banyak orang tertipu. Ari Kang Jajang sendiri waktu awal pengagum kepala negara orang tuh. Ya waktu awal karena saya punya beberapa rekan bisnis, ada judulnya Jajang Wirausahanya lah Jajang Uncal gitu ya. Ada rekan usaha orang Solo gitu ya. Tapi saya sama beliau kebetulan anaknya ada di sini hadir juga. Oh gitu. Kan. Orang Solo asli gitu ya. Tapi ada yang sampai begini nggak? Calon anggota dewan tadi kemudian jadi dia merasa bahwa dia tidak merasa tertipu dengan Unsal tadi. Akhirnya tuh ngerasa sampai. Akhirnya kialah. Kalau misalnya dia sudah terpilih, kan saya hitung aja ini, anggota DPRD Kota Bandung terpilih itu THP-nya itu, take home-nya itu sebesar 50 juta, belum duit di sisi gigir gitu nya. Dia bayar iuran ke partai berapa, ke konstituen sabaraha. Kuat kapalnya. Ya, tuh calon kemarin kan gitu, kudu ngitung lah. Jadi kalau misalnya dia habis 1 miliar, 2 miliar, duit mah balik deui. Oh. Jadi ada istilah gini, saya pernah ngobrol sama mantan sekretaris kecamatan saya di Cibeujing Kidul. Jadi ada orang-orang yang memang ada sedikit gangguan jiwa, Kang. Iya. Manehna teh urut pejabat, duit loba. Tapi karena biasa dia punya banyak anak buah, gitunya. Ketika dia pensiun, manehna teh post power syndrome. Gitunya. Ya, akhirnya mah nyaleg sampai ke duit beak, maut, gitunya stres gitu kan. Nah, saya mah salah satu contoh orang yang memang secara mental kuat. Nggak nyaleg eleh masih kena sehat we gitu kan. Jadi uncal siap, kan gitu. Ideologi siap, istilahnya mah gitu kan. Waduh, tapi bener Kang Jang, pantesan Bang Jajang teh awet ngora pisan. Awet ngora. Edan. Itu ada masih 38, ngora kene habis mah Kang. Huis we loba balad Rambo teh Kang Aswin gitu dah rambut bodas. Oke Kang Jajang, ada nggak? Saya nanya dulu, pernah berhasil banyak Kang Jajang? Berhasil menjadi uncal? Bukan, hasil dari seorang uncal. Oh ya, jadi prinsipnya gini, uncal itu profesi calo atau makelar atau broker atau mediator. Dia akan memediasi antara calon dengan pemilih. Nah, ari uncal mah stigmanya negatif. Kan gitu. Beda dengan misalnya tim sukses, relawan. Dan sebetulnya mah anu ngaranna relawan teh memang kudu tong dibayar sebenarnya. Benar, namanya juga relawan. Tapi tong poho. Ya. Sukarela. Tapi ai kos politik mah, biaya politik mah tetap kan minum, ngobrol, ngopi kan tetap keluarnya. Jadi tetap harus dibiayai. Nah, jadi di dunia ini tidak yang gratis kawan. Ya, Medan makan begitu. Gitu. Kan tidak mungkin seorang calon caleg misalnya Kang Ganjar. Tadi cerita kan Kang Ayi kapelosok mungkin Kang Ganjar setiap hari atau Kang Mahfud MD setiap hari belusukan kaditu-kadi se-Indonesia. Perlu waktu kampanye sabaraha. Lama. Ya. Kesehatan kudu dijaga. Can neangan duitna, can urusan dapurna kudu ngebul. Betul. Minjem lah 100 Kang. Gitu. Nah, makanya perlulah ada relawan-relawan ini. Di tingkat yang lebih bawah. Yang disebut nanti penyambung lidah. Penyambung lidah. Jadi sebenarnya profesi relawan itu profesi yang memang profesional, kuduna profesional. Profesional dan memang naonnya itu teh lamun guru manaon sih di teh? Pahlawan tanpa tanda jasa. Pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi sebenarnya kieu Kang Jajang, kalau sudah terbentuk itu semua itu bisa menjadi profesional.
Kang Jajang, Uncal ya memang harus dibayar. Terus Ya. juga relawan harus dibayar. Dan kalau melakukan profesional, ada yang dinamakan disebutnya dan goalsnya. Lamun Ya. teu goalsnya, orang ayah sanksi gitu kan. Ya. Lamun goals, wah iya keren. Berarti dia juga dikejar-kejar apapun pilihannya berbeda. Namun karena misalnya saya memilih Dadan, dan orang udah dibayar Dadan, harus membela dong dari segi semuanya gitu. Ya. Itu yang nanti akan terbentuk uncal-uncal apapun namanya yang kita sebut uncal sekarang. Ya. Itu harus menjadi pekerjaan yang mulia, itu hebat. Ya, loh, Kang. mulia. Jadi ayaki ya Kang ya, bayaran-bayaran setiap relawan atau setiap pendukung itu beda-beda Kang. Iya, Akang ngadukung Persib tapi keadaan-edanan. Kang. Ketika Persib juara Akang menang naon di Persib. Nah ya gitu maksud saya. Jadi ada sekedar kepuasan, aing puas Persib juara Ya. gitu kan, bisa ngaledek Itu Persija. itu yang terjadi bisa, dengan saya. gitu kan. Adukung sasa teu meunang Nah, naon itu, karena ya. cinta buta. Oh tapi mau Akang mah jadi komisaris saya mah pasti. Oh, Kang, saya mah teu hayang komisaris Ya. mah Kang, teu hayang nu Duit kitu. namanya. Saya mah hayang jadi minantu komisaris. Oh, gawe. Itu. Kumaha. Jadi kan relawan itu ada yang memang relawan membiayai, dia bakal mendapatkan sesuatu tergantung dari apa yang dia keluarkan gitu kan. Lamun jejaring kieu Kang, kader itu investasi Kang ya. Oke. Moal mungkin abdi nurut ka Bahruli sebagai ketua umum AMS abdi kaderna, Bahruli sudah menginvestasikan waktu, tenaga, pemikiran dan beureun duit-duitna ka abdi. Atau ke kader-kader AMS yang lain. Ketika misalnya jangka dia, orang datang, edek dibayar, dibayar, karena ada investasi di sana, Betul, gitu kan. betul. Nah, kalau misalnya, Sorry Kang Jak, sudah potong. Dan investasi itu loyalitasnya. Kang iya, Jajang. jadi loba pertanyaan Kangnya. Coba. Saya mah yakin makanya Kang Jajang tadi dia resep, bisa lucu, bisa ya. Dan profesi nu orang lain nggak tahu. Mudah-mudahan besok Kang Jajang juga bisa menularkan yang lain, ucal-ucal dan juga caleg-caleg. Ya, Kalau Anda pingin nyalek, kan bisa ke Kang Jajang. Ya, Betul, gitu, kan. betul. Abi siap pokoknya mah Abi masa seueur walah. 5.000 mah aya. Beureun geus jadi dewan kemarin. Ya, toh tak Kakang Iip nyarios atuh, Kakang Iwan ge nyarios. Atas tenan. UI Kang Ipna ge. Kan tadi terserangan ku abdi kan di soning Oh, teras. gitu, Ya, siap. gitu. Tadi Nah, Tacan dijawab Kang, keuntungan pernah diperoleh Akang selaku pernah jadi uncal Ya. cukup signifikan. Ya, nah kihelanya ya. Jadi profesi sebagai tim sukses, baik uncal ataupun yang relawan asli gitu Kang ya, ini. Rata-rata caleg itu datang kampanye, datang siga calon wali kota kan. Pokoknya mah lamun abdi kapilih, ibu-ibu sejahtera. Kuduna mah kieu, pokoknya mah lamun abdi kapilih, aing gajina lebih gede gitu kan. Bakal menang duit gede gitu kan dina gaji. Sebetulnya kan dia menjadi anggota DPRD itu kan di Indonesia itu menganutnya trias politika Ya, kan gitunya, aya legislatif, ya eksekutif dan yudikatif. Kadang karena si caleg anggap belegug lahnya gitu, politisi teh belegug, manehna teh kampanye ngadon ngobrolkeun program-program wali kota gitu kan, jalan kayak dibenerkeun. sudah Gering Nah, akhirnya Kang mah, Jajang gitu. pernah tuh mendapatkan caleg belegug terus tapi menang ku Kang Jajang. Oh, itu banyak terjadi. Heeh. Jadi aya eta kubayaran teh Kang. Oh. Kan gini, mobilisasi massa itu bukan dalam setiap pertemuan. Jadi tugas relawan itu, ini salah satu hal yang penting tugas-tugas relawan, memastikan para pemilih datang ke TPS, Kang. Dan memilih calon yang kita perjuangkan. Entong sampai kieu, peuting ngararyung, nungguan serangan pajar, sare subuh, hudang jam 1 berang. Sebentar, datang ke TPS. serangan pajar teh apa? TPS Kela, ditutup. serangan pajar teh apa? Serangan pajar. Heeh. Hanya usum kayak Kang. Hah? Usum kayak Kang. Enggak maksudnya teh apa maksudnya serangan pajar teh? Saya mah nggak tahu serangan pajar teh kumaha. Ya gini, jadi kenapa ada cerita serangan pajar? Kenapa ada profesi uncal? Ya karena rusaknya demokrasi. Jadi si calon-calon teh berpikir masyarakat bisa kena dibeli. Ayeuna ibu-ibu ukur menang sembako 50.000. Linya 5 tahun sekali, lamun dibagi sabar, ini kan carita-carita umumnya. Iya. Ngan dibayar 50.000 baik ku sembako, iya 5 tahun ruksak gitunya. Oke. Sangsara 5 tahun. Jadi lamun saur guru abdi mah, beliau ngutip dari Quran, di mana lamun masyarakat ruksak, itu tandanya pemimpinnya rusak.
gitu. Okay. Abdi sempat sarang mamah berdebat di rumah gitunya. Ya ku Jokowi kieu. 2019 saya otokritik juga beliau padahal saya di partai pengusung gitu kan. Dan memang terbukti sekarang gitu kan. Oke, balik gitu. lagi nih. Kang Jang. Kang Jajang memberikan ini enggak? Ada sedikit dong moralitasnya, idealismenya. Ya. Ketika Kang Jajang ayo calon belegug. Terus supaya ini Kang Jajang di training dulu. Di apa namanya, diberikan pembekalan di coaching klinik lah. Mau bahasa ayeuna mah. Tak kudu kieu gitu. Ya. Ayo Kang Jajang kepikiran atau pernah nggak melakukan itu? Ya, di partai politik itu ada yang namanya misalnya bimtek caleg gitunya supaya caleg teh ngarti dan lain sebagainya. Nah, tapi kabayang kieu budak wae bisa maca diajarna 1 tahun 2 tahun. Ayeuna caleg karek diajar sakali bimtek geus pinter teu mungkin. Akhirnya komodi umurnya geus ieu kan masa-masa belajar itu memang tidak selesai sampai ke liang lahat. Tapi masa-masa produktif belajar itu di usia-usia muda atau anak-anak. Ya, golden age. Gitu. Karena dia akan menerima masukan dari apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan gitu kan. Lamun bapana rasa gitu ya bakal nurutan gitu kan gitu. Anak-anak kecil. Beda lamun usia-usia orang geus mikiran urusan dapur ngebul dan sebagainya kan gitu nya neangan duit we kan gitu. Oke, Kang Jajang. Ya. Rame pisannya resep urang Kang Jajang. Alhamdulillah narsum hari ini banyak banget dan 3 episode ini. Ini Kang Jajang luar biasa rame pisan. Nah, Kang Jajang tapi pengen banyak banget tapi kita juga harus membagi ke audiens pelur lagi. Anyun, di mana Nyun? Nah, silakan Nyun. Kita bagi lagi Nyun, ada sedikit yang dilontarkan Nyun atau punya materi lagi tentang Uncal Nyun. Nah, ada lah sedikit lah Kang. sok Mang Nyun. Soalnya saya lihat tadi Kang Jajang deh bisnis yang menjanjikan ya Kang ya. Ya supaya bisa lumayan menjanjikan. Jangan kayak teman-teman saya, Bapak Ibu, bisnisnya teh tidak menjanjikan. Dia tuh bisnis usaha buah-buahan Kang. Bisnis tiap hari main buah-buahan weh. Nepi ka beak duitna nepi ka bangkrut. Kalau nggak salah sih teh nama toko buahnya teh Sweet Bonanza. Tah. Apa? Sweet Bonanza. Tah mun ketahu apa tah? Main slot tah, entong tah. Entong Sweet Oh, Bonanza. oh. Entong nggak tahu saya buah-buahan itu slot. bahaya. Teman saya lagi, alhamdulillah sana saya kebeli motor tapi mobil kajual. Rugi kita mah tuh. Tah ibu nu kitu, ibu nu sok dilawan-lawan, ibu salah gini sok main slot, main judi, lawan-lawan tah. Ibu tuh tinggal lawan-lawan bae. Amat tadi si Akang Zoe berarti sok mainnya, ngadaguan kali gope hese. Tapi tadi lihat Kang Jajang tuh tipikalnya tuh kayak agen berarti nya Kangnya. Ya boleh dibilang ya. Boleh dibilang lah agen. Tapi agen 5 tahun ya, 5 tahun sekali lah ya. Jadi kalau kalau selama 5 tahun dia agen sebagai itu, tapi kalau setiap hari mah dia juga sama juga agen juga. Lebih ke agen LPG lah ya. Gas 3 kilonya dagang asupkeun ka warung-warung lumayan bati 2.000. Tapi menurut saya ya Kang, ini kan teman tentang calegnya. Caleg itu menurut saya orang yang paling kuat di dunia ini. Caleg teh. Kenapa? Sok dicoblosan saunggal poe tapi di TPS tuh sabar kali dicoblosan ibu dicolokan kuat sok bakal anu PK 3 kali kan nyali kuat Caleg dicolok Jun, tepuk tangan dong buat Jun. iya Tapi lamun caleg mah berarti identik dengan wanitanya Jun ya. nah kenapa kan Jadi coblosan ngapoe kuat aja. Betul. Jadi gini ya, saya tuh heran ya kenapa, ini jadi pertanyaan, kenapa orang Sunda jarang selalu jadi pemimpin, selalu di Jawa wae nya, orang Jawa. Nah sing Kang, orang Sunda mah boga sifat tengenahan, boga sifat sok mangga ti payun. Sok orang Sunda, amun ke lagi tadi lagi makan Kang Iwan lagi nongkrong, sok we mangga Kang Anyun ti payun, mangga gitu. Jika Kang Cecep juga Ya, kita Kang Cecep, doa. sok we mangga ti payun gitu. Salat ge kemarin tah saya diancek ayeuna bade jadi imam orang Sunda. Sok we mangga ti payun. Akang we mangga ti payun. Akang nepi ka poho salatna Ibu. Bener. Orang Sunda mun gelut coba orang Timur mun gelut langsungnya apa kau lihat sini maju bener orang Sunda. Naon saya maneh maju ka aing? Naon maneh maju? Maneh nu maju teu jadi gelut. Heunya sok. Mata kieu orang Sundanya tong sampai ka aya dina posisi ke kabakayan. Mun orang Sunda kayak dina kabakayan kalem santai. Gedung kabakayan orang Sunda mah santai. Sok we mangga ti payun bapak kaluar di mah santai. We bapak mangga ti payun nyaung geus kaduyuk awakna. Itu ama yang terakhir ini mungkin ya tentang masalah caleg ya mungkin karena saya tuh sering ya
caleg tuh pejabat-pejabat atau nggak caleg sering sok belanja online ibunya, sok belanja ke Shopee. Cek saya mah jangan terlalu sering belanja ke Shopee-nya karena si kue Shopee itu kan warna oranye nya. Ketek begitu dia sudah jadi pejabat, sok jadi terinspirasi gitu. Sok hayang make baju oranye, sok hayang make hobi oranye tapi lain Shopee tapi KPK ya mah. Ya udah sekian dari saya Ajun. Oke, Ajun. Aduh Jun, luar biasa. Jun. Ya. Sekarang kita tepuk tangan buat Anyun ya. Betul, Nun. Oke, Nyun. Sekarang Nyun, seperti biasanya Anyun kasih lagi hadiah untuk Oke, siap. mereka yang berikan Berarti pertanyaan lagi? Pertanyaan dong. Pertanyaan, oke siap. Di kubu situ ada yang mau bertanya di Ya, situ? sok. Yang di sebelah kiri ada yang mau Yang bertanya. sebelah kiri Mangga. ada Bapak. Bu ini temanya soalnya bagus nih tentang caleg kayaknya. Sok. Ada? Mangga. Aswin mau tanya nggak Win? Mau? Aswin nyalek ta. Sok nanya Win, kalem aja Oh. Win. Oh enggak? Hah? Aswin mau nyalek tuh, nanya Oh, mau tahu aja. ini mah, Sok bisa nanya, ini mah tenang agensi naon yang sok, paling nanya bagus. sok. Enggak, saya korbannya Uncal ini, Pak. Ya tenang naon, nggak masalah. Kenapa Anda ya tuh, walau ucapna Kang Jajang, nah bisa percaya, terus ada pertanyaan meureun anu teu bisa sampai. Nah, coba Win. Bukan, Kang Jajang ini klaimnya di luaran bahwa yang bisa mengalahkan atau menipu saya itu hanya Jajang Jakaria katanya, gitu kan. Nah, Terus. jadi metodologi pencalegannya pun saya percayakan saja sama dia sekalian gitu. Oh gitu. Kang Aswin, kieu. Nanya langsung saya ke Kang Aswin. Itu Kang Aswin, maaf ya banyak. Itu kan ada uang kan ya, punya uang untuk pencalegan. Banyak. Enggak maksud saya, ini jujur. Bener gak sih? Biar jadi pembelajaran juga buat yang lain. Betul. Ada uang ya. Ada, nah, harus ke ada Kang cost Jajang, politik. Nah ke Kang Jajang sendiri itu ada harga juga ke Kang Jajang. Pasti. Ada. Tapi dengan teman sendiri, karena Kang Aswin juga udah kenal lama dengan Kang Jajang, bisa dong harganya teu mahal ting. Ada proses nego gak sih? Prosesnya saya bagaimana caranya menipu Uncal ini, Pak. Terbalik ya mah. Aya caleg menipu Uncal oke. Ini serius, bukan serius. Artinya ini dulu lah, bener dulu. Ada nggak sih kayak gitu? Apakah si Uncal sendiri juga? Ini buat yang lain-lain. Kalau kenal dengan Kang Jajang, ada nego juga nggak sih? Begini, Kang Jajang ini kalau di kepartaian itu atasan saya. Beliau sekretaris P3 Kota Bandung. Oke. Tapi kebetulan di organ relawan yang saya bangun, dia juru bicara saya. Oke. Gitu. Sehingga proses pencalegan saya, beliau yang urus segala macam dan untuk Sama partai. sama partai. Nah kalau sama partai meren agak sedikit ini ya lah ya. Iya. Oke. Dan untuk kos politik yang sedang diusahakannya pun kita usahakan bersama. Jadi, Gitu. jadi Tepuk saya tangan dong. sangat, Ya tepuk tangan buat Kang Aswin, Kang Jajang. Jadi Kang lebih Jajang kepada relawan, saya ya, Pak Kang intinya. Jajang oke sebenarnya mah gitu-gitu teuing ya. Ada proses nego. Kang Jajang, satu lagi dari saya. Kalau saya sedikit aja nanti sebelum kali yang lain. Ya. Kang Jajang, itu kalau partai lain bisa tuh? Kalau misalnya ada dari partai lain yang ingin nyalek ke Kang Jajang minta jasa Uncal? Oh bisa itu. Bisa? Jadi Ari Uncal mah pabalatak Kang. Gitu. Oh gitu. Pabalatak. Di partai-partai lain ada? Di setiap partai ada, di setiap komunitas masyarakat ada. Prinsipnya gini, karena dia lemah secara jejaring si calon-calon itu. Misalnya dia nyalek dari partai A, datang ke simpul masa partai B. Oke. Jadi uncalkeun lah gitu. Ku partai Nya ku tim anu di masyarakat partai yang kita. bersangkutan. Ya, Oke. ya. Tapi aya kieu teu. Misalnya saya dari partai A, ya. Ya. Ternyata saya pengen nyalek. Nguncalkeun ka Kang Jajang partainya P3 lah kalau tadi diomongkeun ya. Nah partai A. Kang Jajang ngomong teu, "Ju, lain ke saya, kasih anu gitu." Gitu tuh. Oh ada itu. Ada. Ada jadi gini, kayak misalnya di dunia leasing gitu kan ya. Mobil ya eueuh aya ge di leasing anu. Oh. Nah, kadang di antar partai politik juga bisa itulah. Jadi Kang Jajang juga kenal dengan uncal-uncal yang lain dari partai yang bersangkutan. Ada gitunya Kang Jajangnya. Dia teh disiarkeun di Indonesia ya. Oh, nggak Indonesia. Nah, urang mah kieu Kang Jajang. Kang. Dia jujur,
Tapi bukan berarti jujur ini nggak boleh ke lain. Tapi ini kan memberikan inspirasi buat yang lain. Yang penting pekerjaan kita kan cerdas. Ya, Itu yang bisa dilihat. Lain maksudnya aya asosiasi uncal tuh. Itu maksudnya kenal, heula sebelum kenal nanti saya akan ngomong. Mungkin nanti perlu dibikin asosiasi atau apa. Pada prinsipnya gini, yang pernah nyalek terus dia aktif di jejaring organisasi, dia bisa mendeteksi gitu kan. Iya mana uncal dan sebagainya. Kaki Kang. Akang misalnya teh nyalek ke DPR RI, Akang orang Margahayu, abdi orang pada suka. Oke. Ketika Akang gaduh tim sukses di pada suka, karena Akang mah berjejaring, kan ngontak ke abi. Yang eta si eta jelema balik teu. Oh. Kade si eta uncal. Nah, aya ada gitu. hitungannya. Kan gini, orang memilih caleg itu satu karena ideologi partai. Kedua bisa karena bayaran, ketiga bisa karena hubungan kekerabatan. Enak ya. Mama misalnya teh, ker abi nyalek 2018, Mama itu kader PDIP. Tapi 2019 beliau memilih saya dulu di Petilu. Ya karena ada hubungan darah. Iya darah gitu betul. Kan, Ya gitu. satu kabelan anaknya. Ya, jadi dipastikan nu ayeuna anu keur kuasa oge, ai budakna jadi wakilna di belah ditu mah nya pasti bakal kadinya lah kan gitu. Saya pengen Kang Jajang teh ngomong gini, apa coba? Karena kita audiens ini anggaplah audiens bukan menghinakan, bukan audiens yang tinggi-tinggi berbicara dengan teu ngarti, tong borong audiens saya teu ngarti. Ya. Nah Kang Jajang mah kan mengasosiasikan kieu kan lebih jelas. Ya. Berarti Kang Jajang tadi nya heueuh atuh dari ka anak nama mah nya teuing. Nah gitu kan. Gitu. Oke. Ya, kajen mamah disebut pengkhianat dan lain sebagainya, ya memang itulah. Iyalah. Hubungan kekeluargaan itu utama. Lebih utama kalau Kan keluarga. namun butuh naon anggar balik deui ka Betul. keluarga. Kan Walaupun gitu. kayak gitu temen cek bisa nama atuh tong gitu-gitu teuing nya. Nah, Nah, itu betul. tuh. Baik. Ya. Nyun kedua dan ketiga Ibu Siap. di sini ada nggak atau Betul. siapa? Ada Ibu, yang mau ada yang mau bertanya nanya? tentang seputar caleg Ibu Lawan, ada Ibu? Bisa Ibu. mau naruskeun deui masalah caleg. Ada nggak? Ada yang minat Tapi tong jadi caleg? dilawan Ibu Kang Jajang mah Ibu. Terata Oh. mau tanya nggak Terata? Nggak, sok. Tehatna. Kado. Oh, Tah, siap, tah, siap, tah. siap, Sok. siap, kela abi kapal Sok. mana nya? Kapal dia kela. Bangga, Es. sok. Punten ade anteng main Mobile Legend. Nah, Bu. Sok, bangga teh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nepangkeun abi lela. Mohon Terela. Ya. Jadi gini Kang, kan sekarang emang lagi sibuk-sibuknya masa kampanye ya. Dari caleg ke sini, dari misalkan satu kelurahan nih, yang datang kan nggak satu caleg ya, pasti banyak. Nah bagaimana cara mengantisipasi warga, terus bagaimana cara membuat warga itu yakin ke satu caleg. Sedangkan apa sih yang masuk banyak kan renyek gitu, jadi bingung ya. Meskipun misalkan ada serangan-serangan nanti di akhir, kadang kan si orang teh biarin we uangnya mah diterima, nyolok mah kumangke, kan sok ada bahasa kayak gitunya. Nah dari itu mah ya kayak ya kadang kan kita teh di sini teh kayak pil KB ya. Kalau pil KB mah kan kalau lupa jadi. Nah, kalau pilkada mah kan kalau jadi lupa. Gitu ya. Istilah Jadi baru kadang- lagi. Tadi terus dibahas kok Kang Jajang. Iya, Nah, ya tapi kan kadang kalau kita teh udah pas nih ya ke orang ini misalkan. Tapi tiba-tiba sieun gitu sieun nanti ya kalau sieun ciga anu atos-atos, ayeuna ku urang dipusti-pustinya sampai ke akhirnya tapi nanti pas begitu beliau jadi lupa deh gitu bagaimana Ya, cara ya, ya. mengatasinya lah Iya, gitu iya, ya. iya. Gitu mendeteksi. punya. Hatur Kuak, kuak, nuhun Kang Jajang. mangga Kang Jajang. Aduh, no. Aduh, Nuhun, Teh Lela, si nuhun. Teteh luar biasa pertanyaannya. Bagus bisa Aduh. katakan. Mangga. Ya. Tepuk tangan boleh. Mangga Kang Jajang dijawab. Oh ya siap, mohon. Ya, mengantisipasi hal itu memang itu hal yang sulit, ya sulit lah. Apalagi pada musim seperti ini, kan tadi teh ya Kang, biasanya biaya politik sekian bisa meningkat jadi 10 juta per Iya. suara karena faktor kebutuhan. Kadang si relawan di tingkat bawah juga dia jadi tidak punya kuasa, tidak punya daya gitu kan untuk melawan seperti itu. Nah sekedar tadi we ngarahkeun sok we tarimaan milih mah ulah. Nah, karakter masyarakat Indonesia itu bedana kieu ya. Lamun ayeuna misalnya teh Akang ku abi dibere pagawean, Kang. Lamun cara Nabi mah ketika aya pengemis datang dibere
nanti teh kail Kail. jeung ieu. Oh iya. Itu. Pancing. Pancingna Heeh. supaya usaha produktif. Nah, karakter masyarakat Indonesia ini secara umumnya dia bakal leuwih nyaah kanu mere duit 50.000 dibanding mere pagawean. Anu dibere pagawean mah dianggap teu mere naon. Bener, aya prosesnya. Aya, ketika orang keur kalaparan aya nu mere duit 50.000 nuhuna ge edan bisa. Padahal isuk anu can patang tuh dimenang, pada pagawean perjangka panjang nonton diabekeun nya. Dia abai terhadap itu. Jadi kadang gini, program-program pemerintahan di masa lalu atau di masa sekarang ketika membuka lapangan pekerjaan dan sebagainya itu tidak dirasakan program apa. Makanya gini, keluarlah yang namanya BLT dan lain sebagainya. Karena memang masyarakat itu resep nukarar itu gitu. Ya eta program ngabebenjokeun Makan gratis. Sebetulnya itu pembodohan kepada masyarakat gitu. Kang Jajang. Tapi efektif kan? Efektif pada masa ini. Makanya tugas kita walaupun bukan fungsionaris partai memberikan pendidikan ke masyarakat. Oke. Nah, tugas-tugas partai politik itu sebenarnya banyak dilaksanakan oleh organisasi masyarakat. Contohnya, punten abi karena di AMS selain muji-muji dan sebagainya. Urusan-urusan pendidikan politik salah satunya di AMS sudah dijalankan. Padahal itu kuduna urusan partai politik. Urusan partai politik. Partai politik bergelut di dunia konflik dan lain sebagainya gitunya. Dia lupa memberikan pendidikan politik minimal ke kader hungkul. Jauh-jauh ke masyarakat, kader nage nya acan bareres gitu. Kabayang akhirnya banyaklah calon-calon memang anu sekedar gitu. Nah, seharusnya gini Kang. Tadi saya tertarik dengan yang dinyatakan oleh Kang Iip. Biar tidak konflik of interest, dia pengusaha sekaligus politisi, akhirnya mundur. Kudu nama calon-calon anggota legislatif itu atau pejabat-pejabat publik itu lahir dari aktivis-aktivis organisasi. Ngarana aktivis, duitna ipis. Karena sistemnya kapitalis, ripuh we gitu kan. Karena kapitalis sagalana ge jadi tiis. Ya gitu kan. Jadi ketika misalnya dia sosialisasi di satu tempat, ayah datang calon lain, bari mawa duit sembako dan sebagainya, ngeper langsung lebih dipilih. Kan? Rusak. Ya. Jadi selesaikan dulu minimal di tataran keluarga heula kan gitulah. Jadi Kang Jajang sebetulnya ini udah conclusionnya jangan jadi gini, pengen sekalinya aduh benar kayak orang onang lah Kang Jajang ka dieu dengan tema mungkin yang berbeda dan sebagainya. Atur nuhun Kang Jajang mudah panjang umur. Luar biasa di pencerahan. Luar biasa pencerahan. Tapi satu ya Kang Jajang ya. Terakhir aja sekedar konklusi juga. Jadi Kang Jajang punya dong ada hati dan sebagainya juga melihat kondisi kayak gini karena tahu Kang Jajang di lapangan mendapat pendidikan di AMS tadi sudah memberikan harusnya begini. Nah ada dong keinginan yang tadi salah. Tapi di masyarakat Indonesia yang nanti gitu instan dibere orang milih danya eta. Ya. Apalagi lo terus-terusannya bere duit milih eta, bere duit gitu ingatnya. Ya, nah betul. Kang Jajang juga punya dong ada keinginan yang seperti tadi ada pola yang kedua yang dibilang itu program kerja. Ya. Jadi kudu kita melihat program kerjanya dan sebagainya Kang Jajang. Ada keinginan gitu? Ada. Nah keinginan gitu Kang Jajang pasti saya juga yakin Kang Jajang punya hati itu. Kira-kira ada gak sih Kang Jajang konklusinya seperti apa sih itu yang harus dijalankan seperti apa? Ada fasenya supaya yang lebih mudah aja gitu Kang Jajang. Ya. Nah ini saya ngasih sedikit gambaran dulu memilih calon pemimpin. Baik pemimpin keluarga, calon legislatif, apalagi presiden. Ya, ibu-ibu bapak-bapak ya, memilih calon pemimpin itu harus berdasarkan salah satu contohnya seperti alat kelamin laki-laki, Kang. Kumaha. Seperti alat kelamin laki-laki. Dia tidak sombong. Dia tidak menonjolkan diri. Ada waktunya saat dia lembut. Ada waktunya saat dia keras. Ada saat waktunya juga dia berdiri gitu. Ketika dia dibutuhkan, dia menonjolkan diri gitunya. Ya. Waduh. Ketika dia sukses dan puas, dia tidak sombong lagi. Aduh. Tapi mengecilkan diri deui gitu nya ibu-ibu harapan bapak-bapak gitu dah. Wah, luar biasa tepuk tangan. Kang Jajang berarti kalau sekali deh Kang. Kira-kira heula dengan asosiasi seperti itu berarti
dengan mengasosiasikan seperti laki-laki atau alat kelamin laki-laki, berarti lamun tidak seperti itu melakukannya, tidak ada kriteria yang seperti Kang Jajang sebut tadi, itu berarti bukan lain laki ya. Berarti dianya anu melakukan hal-hal di luar eta, berarti kan ditanya soal gender karena laki nanya. Iya, jadi kan ada sekarang kita menghadapi 3 calon presiden. Lamun ngobrol kan yang tadi seperti alat kelamin laki-laki itu saya analisa, saya hitung ada di nomor urut yang akhir gitu kan. Di bahasa nama gitunya. Kenapa? Ada sewaktu-waktu Kang Ganjar lembut menghadapi masyarakat. Di sisi lain dia kadang keras. Backing secara intelektual ada di Pak Mahfud. Gitu. Jadi arti cocok ketika misalnya Ganjar memilih atau misalnya koalisi Kang Mahfud, alhamdulillah beliau diterima di kelompok Islam, diterima di kelompok. Sementara gini, kita akui partai yang mengusung Ganjar Pranowo itu ripuhlah di Jawa Barat makang gitunya. Dengan karakter masyarakat Jawa Barat anu bebal. Bebal teh contohnya si Kabayan we kumaha gitu kan. Ya kan contoh-contoh gitu, hese diatur dan lain sebagainya. Nah ada karakter Pak Mahfud yang memang secara intelektualitas dan pengalaman di birokrasi pemerintahan itu memang luar biasa. Punya harapannya. Punya harapan. Entong sampai aya nu hiji keras, nu hiji lembek teuing. Lembek teuing itu bisa keimpoten gitu nya. Kabayang lamun nu ieu geus kolot teuing maot, edek tuh iya gitu kan. Kamu cek Rocky Gerung mah. Jadi jangan terlalu jauh lah posisinya seperti itu. Aman tapi aman ya. Aman, tenang. Kang Jajang, atur nuhun ya Kang Jajangnya, atur nuhun. Luar biasa. Kita di alam demokrasi ngomong apa saja dan kita mah realistis. Apa yang ada dan kita juga bukan apa-apa karena juga ini memang opini dari setiap Kang Jajang, opini dari setiap yang ada di sini, opini saya, opini Dadan, bebas dong kalau beropini, kenapa salah? Oke, Kang Jajang? Oke, atur nuhun. Dan Kang Jajang seperti biasanya kalau kita ada di Sunda, Kang Jajang juga kudu menghargai kamu mulai orang sahadenu kamu mulai lagu Sunda atau bahasa Sunda atau budaya Sunda selain orang bule. Ya, nah Kang Jajang sendiri. Tepuk tangan Kang Jajang, tepuk tangan Kang Ibu semuanya. Dan kita ketemu lagi di acara nanti yang sama, tentunya dengan tema yang lebih menarik lagi dan lebih berguna lagi buat kita. Oke, saya Yoyo dan rekan saya Dadan. Ini dia Kang Jajang, Domba Kuring. Domba Kuring Kang Jajang apa tuh? Lagu naon Kang Jajang? Sok. Dibantosan. Sok mangga jalan ibu-ibu sok. Anu gak atuh domba, dong waka dijual kayak pas juga ada dijual nak. Domba bika dua nanan, saya panggilnya lobaan, malam di desa, kadulu aku di lembu, ulah kaget, ulah heran, ulah nanya Asik. Ayo siap ibu. Hey. Hatur nuhun ka Kang Jajang, hatur nuhun ka Bapak Ibu, Teteh, Akang. mana jaluna, sama jaluna, Akang Teteh, kita masih ada satu lagi narasumber kita. Kita break 5 menit untuk sholat maghrib. Kemudian dilanjut dengan wawancara kita dengan Kang Dudi.
Oke, dia. 5 menit.